Tapi apa lagi sih enggak? Saya tahu kamu emang dari dulu tuh biasa apa-apa tuh sendiri tanpa pertolongan orang lain. Tapi itu bukan berarti kamu ngerasa kok kamu tuh nggak butuh pertolongan orang lain tuh buat selamanya. Selamat kepada Tania yang sudah mendapatkan nilai 9,5 untuk ulangan tata bahasa. Juga selamat buat Surbakti yang sudah mendapatkan nilai 9,3. Tapi tolong ya. Tolong buat kalian berdua jangan berbangga hati dulu karena nilai mengarang kalian masih di bawah rata-rata. Masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat. Ya, selamat pagi. Sialan ya lo semua. Pak Romi nggak masuk ya? Saya nggak tahu buat kamu ini hukuman atau hadiah. Tapi bagaimana kalau kamu menceritakan alasan keterlambatan kamu ini di depan kelas? Kenapa? Keberatan? Ya keberatan sih, Pak. Keberatan boleh, tapi bukan berarti harus menolak. Karena ini adalah tugas. Men, lo masih marah ya sama gue? Kesalahan lo tuh tak termaafkan, lo nggak? Emang gue salah di mana sih? Vano kan emang beneran homo. Kayak keras-keras lagi ngomongnya. Kenapa? Ada sesuatu yang kamu rahasiakan? Nggak ada sih, Pak. Ya sudah. Nunggu apa lagi? Nggak ada kesulitan kan? Nilai mengarang kamu bagus, tata bahasa bagus. Jadi sekarang saya boleh ngarang? Oh, jangan. Sesuatu yang faktual hanya bisa diungkapkan dan tidak boleh dikarang-karang. Begitu kamu mulai mengarang, berarti kamu sudah melakukan kebohongan. Dan kamu jangan coba-coba berbohong di depan saya, karena saya bisa membaca pikiran orang. Oke, gue minta maaf. I'm so truly completely sorry. So, would you expect my apology? But lo udah pakai mau minta maaf aja masih pakai but. ya bukannya gitu. Soalnya ini tuh penting banget aja buat lo, men. Kalau gue jadi lo ya pasti gue akan malu banget, thanksin abis, dan nggak tahu mau naruh muka gue di mana. Tapi gue nggak akan sampai bolos-bolos gitu, men. Jadi lo pikir nih gue nggak masuk sekolah gara-gara Vanu? Enggak deh ya, sorry aja. Gue tuh ya nggak masuk soalnya kemarin tuh saudara gue yang meninggal di Bandung. Jadi gue tuh harus pergi pagi-pagi banget dan pulangnya tengah malam. Men, jangan gitu loh. Ntar sampai ada saudara lo yang beneran meninggal aja, nyesel. Jadi hari ini saya terlambat datang itu karena saya harus nganterin teman dulu ke rumah sakit. Saya nggak mau kamu hanya mengulang kata-kata yang sudah tertulis di sini. Saya mau kamu menceritakan secara lengkap siapa teman kamu itu, kenapa dia sakit, dan kenapa harus kamu yang mengantar dia ke rumah sakit, dan dari mana kamu tahu dia sakit, bla 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 bla. Pokoknya selengkap mungkin. Jadi semalam saya nyoba nelpon dia ke rumahnya tapi nggak diangkat-angkat. Namanya dong siapa? Ya, nama. Terus saya nyoba nelpon ke handphonenya ternyata malah nggak aktif. Ya namanya, ya nggak? Sebutin dong, ayo teman-teman. Namanya Rangga. Tenang. Ini baru permulaan. Ini ceritanya masih panjang nih kayaknya. Rangga itu
tinggal sendiri di sini. Ayahnya tinggalnya di Amerika, terus ibunya udah nggak tahu kemana. Dan sekarang belakangan ini dia harus ngasuh anak kecil yang udah ditinggal kakaknya yang udah sakit jiwa. Jadi belakangan Rangga sampai lupa buat ngurusin dirinya sendiri. Terus karena semalaman saya hilang kontak sama dia, saya penasaran banget. Jadi tadi pagi saya mutusin buat datang ke rumahnya. Tapi ternyata benar pas saya di sana, saya ngeliat dia udah tergeletak tempat tidur dalam kondisi badannya tuh yang bener-bener demam tinggi banget. Keadaannya antara sadar sama enggak. Ya saya tahu sih kalau saya pasti bakalan rugi banget karena saya pasti bakalan telat datang sekolah buat ngikutin pelajaran Pak Taufik. Tapi yang pasti saya bakalan lebih nyesel lagi kalau tadi saya ninggalin dia dalam keadaan kayak gitu dan nggak langsung ngebawa dia ke rumah sakit. Karena kan sesuatu yang buruk bisa aja kejadian. Halo? Ma, ini Cinta, Ma. Mama kalau sempet minta tolong ya teleponin ke Papa, bilangin rumahnya Om Erlangga itu jadi Cinta pinjem buat teman Cinta. Kenapa nggak bilang langsung aja sama papa? Tadi udah nelfon ke kantornya, katanya lagi meeting. Ya udah, nanti mama bilangin sama papa ya. Makasih, Ma. Dadah. Nungguin siapa lo, Ra? Ada yang lo cinta nggak? Enggak. Udah pulang duluan dia. Cepet amat. Pesan tadi gue keluar duluan deh. Udah tidur aja nggak apa-apa kok. Kata dokter emang belum boleh bangun dulu. Makanya Kamu apa kabar? saya mau nanya sama kamu gimana rasanya. Baik kan? Jadi benar kamu geger otak. Kamu tahu dari mana? Tadi nanya sama perawat di luar. Iya. Gimana ceritanya sih bisa sampai geger otak? Saya kepleset di kamar mandi. Pas waktu jatuh kena pinggiran bak mandi. Terus apa hubungannya sama Putri? Putri, Kamu lupa ya? Tadi pagi waktu di rumah saya tanya kamu kenapa, kamu malah nyebut-nyebut nama Putri. masa sih? Jadi bener nih, kepleset di kamar mandi. Iya. Mungkin kamu capean banget kali ya, sampai-sampai pas masuk kamar mandi kamu masih setengah tidur. Mungkin. Makanya mendingan Lili cepetan pindah aja deh, nggak? Kebeneran saya udah ngomong sama Om Erlangga yang punya rumah kosong itu. Tak. Kamu serius soal rumah itu? Loh, serius? Kan kamu minta tolong saya buat cariin. Iya, tapi waktu saya minta itu banyak yang belum saya pikirin. Apaan? Kalau mereka tinggal di sana, mereka makan apa? Terus ongkos buat Lili pergi sekolah, pulang sekolah. Saya udah nggak punya uang lagi. Uang saya udah habis. Loh, emang kalau Lili tinggal sama kamu sekarang, itu nggak butuh biaya? Paling enggak makan kita bisa bertiga barengan. Urusan makan, kamu nggak usah pusing nggak? Kan yang jagain rumah di sana itu sepasang suami istri. Mereka nggak punya anak. Jadi nanti saya bisa minta tolong ke mereka buat masak untuk 4 orang.
saya perlu tambahan biaya kan. Udah deh, urusan biaya yang itu biar saya sama Om Erlangga yang nanggung. Pokoknya kamu tenang aja, untuk transport juga jarak sekolah Lili dari rumah tuh kira-kira cuma 200 meter, jadi kan bisa jalan kaki aja. Saya nggak mau terlalu merepotin kamu, tak. Apalagi ngelebetin om kamu kayak gitu. Udah deh, pokoknya anggap aja di semua tuh kebetulan nggak? Kebetulan ada rumah kosong. Terus kebetulan pemiliknya itu om saya. Sama kebetulan ada yang masak. Tapi Apa lagi sih nggak? Saya tahu, kamu emang dari dulu tuh biasa apa-apa tuh sendiri tanpa pertolongan orang lain. Tapi itu bukan berarti kamu ngerasa kalau kamu tuh nggak butuh pertolongan orang lain tuh buat selamanya. Terus jangan pernah nganggap kalau kamu ditolong orang lain itu berarti ngerendahin diri kamu. saya nggak gitu kok, tak. Berarti kamu udah berubah dong.